Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru SLB Sinar Harapan 2 Kota Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di calon guru penggerak, saya akan memaparkan sedikit tentang modul 1.4 ini dengan judul budaya positif. Jadi, budaya positif itu bisa kita lakukan kepada seluruh warga yang ada di sekolah maupun kepada siswa-siswi kita. Jadi kita lihat terlebih dahulu teori-teori yang ada pada budaya positif. Sebagai seorang guru, seharusnya budaya-budaya positif yang ada, yang melekat pada guru-guru, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Jadi, setiap guru bukan hanya seorang guru penggerak. Semua guru seharusnya mempunyai nilai-nilai yang ada pada modul ini. Nanti kita bisa sharing mengenai apa itu disiplin positif, apa itu keyakinan kelas, apa itu restitusi, 5 posisi kontrol, lalu restitusi, segitiga restitusi. Sekarang kita lihat dulu ada beberapa menu. Nah, di sini tadi di budaya positif bisa dibaca, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda tetap datang pada waktu untuk mengajar murid Anda? Ya, silahkan. Bisa ada yang menjawab, kita cari saja. Jadi dari sini nilai-nilai kita itu untuk memotivasi diri kita sendiri. Menurut teman-teman seperti apa? Nah, dari sini, bila di sekolah ini tidak ada peraturan, apakah Bapak Ibu datang ke sekolah ini terlambat atau ya karena seorang guru kita ya tugasnya mengajar, jadi tidak terlambat? Silahkan dijawab. Ada yang mau mengungkapkan unek-uneknya? Silahkan. Boleh, silahkan. Kita sharing di sini. Ya. Saya jawab. Oh ya, silahkan Bapak. Ya harus tepat waktu. Ya. Namanya sebagai seorang guru ya harus ditunggu dan ditiru. Kalau gurunya terlambat, nanti yang muridnya juga terlambat. Semuanya terlambat, terus siapa yang mengajar dan menjadi murid seperti itu? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi di sini kenapa kita ya memang awal dari saya mengikuti guru penggerak ini bukan untuk dipuji, bukan untuk apa ya. Jadi saya ingin melihat seperti apa guru penggerak itu. Ternyata di dalam guru penggerak ini banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, terutama dalam pembelajaran kepada siswa. Misal saya itu dulu kepada siswa acuh tak acuh atau sering mengabaikan, dengan mengikuti seperti ini, motivasi saya itu lebih tergugah. Jadi sekedar untuk pengalaman Bapak Ibu guru semua, bisa untuk pembelajaran juga, bukan hanya untuk saya, jadi buat teman-teman semuanya. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau di sini motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Bagaimana kita berperilaku, mengapa kita
adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan untuk melakukan sesuatu. Nah, misalkan kita sebagai seorang guru, kalau kita melakukan sesuatu, contohnya saja ya yang sering terlambat gitu ya. Mohon maaf kalau sering disinggung tentang keterlambatan. Nah, jadi kita datang, terus kita terlambat, pengen mendapatkan senyuman dari teman-teman, kita nyoba tak bawain sempol, tak bawain es jus, nah misalkan gitu. Nah jadi di sini dari motivasi perilaku manusia ini seharusnya apa yang menjadi tindakan kita? Tuh, ini untuk yang lanjut. Nah ini memang sebenarnya untuk CGP ya, tapi untuk kebaikan Bapak Ibu semua juga bisa, karena saya di sini tujuannya harus menyampaikan apa itu guru penggerak, karena beberapa kan sering dari teman-teman sekolah lain menyampaikan waktu kita bertemu bersama, buat apa sih ikut guru penggerak itu, nanti ujung-ujungnya buat apa? Nah seperti itu, mungkin saya juga dulu seperti itu, mindset saya juga seperti itu. Buat apa? Tapi kalau sudah ya buat kebaikan kita, buat pembelajaran juga. Jadi apa yang ada kita ikuti saja. Nanti kedepannya mau jadi apa, kedepannya itu bagaimana, itu nanti belakangan. Yang penting kita ikuti saja. Jadi di dalam guru penggerak ini kita juga harapan untuk diri sendiri. Nah dari sini apa saja harapan yang ingin Anda lihat berkembang pada diri Anda. Bukan hanya untuk saya, misalkan Bapak Ibu semua di sini. Dari ini apa yang ingin Anda kembangkan? Pak Yaya? Misalkan dari pertanyaan ini, jawab aja enggak apa-apa. Iya kan? Kita otomatis kita mengajar di sini, sebelumnya kan kita punya tujuan. Saya ingin lebih mengembangkan pendidikan saya ingin mengembangkan karir saya di dunia profesi sebagai seorang guru. Nah gitu. Jadi kan untuk lebih baik, untuk cita-citanya ke depan seperti apa. Mungkin yang lain bisa dikembangkan apa, terutama murid setelah mempelajari modul ini. Kalau murid tidak bisa, kita di sini posisi Anda sekalian itu tidak perlu melihat ini CGP atau apa, tapi melihat ini kita sebagai seorang guru. Jadi apa yang Anda semua ingin berkembang pada diri Anda? Ya masa kita sebagai seorang guru lempeng ngajar pulang itu aja setiap hari kan tidak. Mestinya kan ada sesuatu pada diri kita yang ingin kita kembangkan. Tidak ada yang jawab ya, tidak apa-apa. Nanti bisa dijawab via telepati boleh ya. Sudah ada jawaban yang masuk kepada saya. Ilmu. Mau dijawab? Silakan. Yun. Ya meskipun guru-guru yang baru 1 tahun, kan awal masuk ke sekolah ini kita punya cita-cita, kita juga punya keinginan seperti apa. Tujuan. Begitu. Ya boleh guru profesional ini seharusnya memang. Yang tadi itu kan pada diri kita sebagai apa. Nah ini nanti kepada murid-murid kita.
sebagai seorang guru, Ya. setiap harinya tentunya kita harus mengembangin dan memiliki mengasah potensi yang kita miliki. Sebagai seorang guru ya, jika ada seperti seminar, workshop, itu saya akan mengikuti agar keterampilan saya bertambah. Dan yang saya harapkan ketika mengajar cuma satu, murid mampu menerima apa yang saya ajarkan dan bisa mengerti. Ya, kalau murid apa yang kita ajarkan bisa mampu, itu tergantung bagaimana kita memberi materi kepada siswanya, kan seperti itu. Jadi dengan mengikuti seminar atau mengikuti pelatihan-pelatihan, jadi kita tahu pembelajaran apa saja yang kita dapatkan. Ya meskipun kita basicnya dari segi pendidikan ya tidak terputus dari hanya ijazah itu saja. Dari pembelajaran-pembelajaran selanjutnya itu bisa dikembangkan. Terima kasih. Nah, apa yang Anda ingin lihat berkembang pada murid-murid Anda? Tentunya kita semua sebagai guru ingin ya murid kita itu berkembang ya dari segi wawasan, dari segi pengetahuan, keterampilan. Kita semua itu ingin seperti itu, tapi dilihat dulu kondisi siswanya. Ya mungkin seperti itu. Itu hanya angan-angan, memang mungkin angan-angan semua guru dan semua wali murid juga seperti itu. Nah, ini sangat mengena sekali kepada semuanya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, dari beberapa kalimat di sini yang menurut Anda semuanya pas sebagai seorang guru hadir tepat waktu, apa yang mendasari, yang menjadi motivasi Anda itu tidak terlambat? Di sini sudah dipaparkan jelas sekali, sudah banyak. Ya, yang terutama sebagai contoh untuk murid-murid. Ya, yang seperti dulu apa nilainya yang diambil? Oh, kalau Contoh. biasanya semua guru itu mengharapkan yang paling bawah, yang terakhir. Ya. Tapi kalau saya sendiri, saya itu yang paling atas, menghindari ketidaknyamanan. Apakah selama ini kalau terlambat dihukum? Iya. Tidak kan ya? Tidak ya. Seharusnya kita memang sebagai seorang guru, kita semua itu mempunyai tindakan yang ada di bawah ini. Ya, semoga semua guru-guru yang ada di sini mempunyai nilai-nilai yang ada di kalimat yang terakhir. Semoga ya, amin. Amin. Coba kita sekarang simak video 5 posisi kontrol. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi Silakan kontrol sambil dari dimakan restitusi konsumsinya. adalah Sudah proses habis? perjalanan seorang Habis? pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Darin Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1.
penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir wakil murid di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Iya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah membangunkan saya, Ya, Bu. Bu juga gitu. Iya, dia malah menyalahkan
Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Alen, Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada Miss, orang yang kenapa tidak kamu bisa terlambat? mengingatkan. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif.
yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, dari tayangan video-video tadi, dari kelima, menurut Bapak Ibu semua, posisi apa yang Bapak Ibu punya saat ini sebagai seorang guru? Kita dari 5 tadi, kita sebagai apa? Contohnya tadi sebagai manajer, lalu sebagai teman. Posisi kontrolnya lagi sebagai penghukum, ya, itu merasa bersalah. tiga teman. Dari kelima itu, menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi image di dalam diri Bapak Ibu semua? Kalau saya sendiri, saya juga kurang tahu apa yang ada pada diri saya tentang anak-anak melihat saya pandangan sebagai apa. Sepertinya kalau dari segi muridnya berani, siapa? Bukan, yang sering ambil Bella. yang HP-nya sering tak ambil. Mungkin dari pandangan Adit sendiri melihat saya sebagai penghukum. Ya. Rifki juga mungkin dari pandangan Rifki kalau melihat saya sebagai seorang penghukum. Tapi kalau dari segi yang lainnya kurang tahu apakah saya sebagai posisi teman atau apa. Ya, mereka yang tahu, tapi mereka tidak bisa menyampaikan. Jadi semoga dengan melihat tayangan-tayangan tadi, melihat penjelasan apa yang tadi ada, budaya positif yang ada di dalam diri guru, kita semua bisa menjadi bapak guru yang hebat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Semoga bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Kita menjadi guru yang lebih hebat, guru yang baik, yang memerdekakan siswa. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Maka dari itu, budaya positif harus terus dilakukan oleh guru dan siswa sehingga visi sekolah bisa terwujud.